warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada semula yang kami hormati, Ibu CBP hebat, seterusnya ibu-ibu semua, kadang mendatangkan teman-teman yang ada di sini. Terima kasih banyak telah ikut mensukseskan kegiatan dalam rangka praktik baik dalam perubahan visi sekolah yang akan dilaksanakan dalam pendampingan CBP, yaitu di seluruh wilayah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita semua mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Juga teriring salawat dan salam kita sampaikan kepada pada hari ini adalah merupakan pendampingan kedua yang dilaksanakan kepada calon negara yang dengan temanya itu untuk mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Untuk itu ada beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama sekali yaitu pengantar sebagai tujuan apa kita melaksanakan diskusi pada saat ini. Kemudian yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Selanjutnya yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Dan keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan terakhir penutup. Baik ibu-ibu, ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ikut mendukung kegiatan ini, karena ke depan kita semua akan dituntut untuk melakukan perubahan yang signifikan dalam proses pendidikan, di mana proses pendidikan itu merupakan fase-fase yang tidak boleh terlewatkan, baik itu kalau di tanah anak-anak satu fase ya, fase fondasi. Ya, satu fase. Kemudian di sekolah dasar ada 3 fase, di SMP 1 dan di SMA juga 1. Nah, jadi tiap-tiap fase tersebut tidak boleh terlewatkan, itu yang dimaksud dengan pembelajaran yang tuntas. Jadi kalau satu fase peserta didik kita tidak tuntas dalam melaksanakan pembelajaran, maka fase-fase berikutnya sama juga berarti tidak tuntas. Nah, jadi merupakan fase fondasi di PAUD dan taman kanak-kanak ini adalah fase utama di mana anak mulai bersosialisasi, mulai masuk ke dunia pendidikan untuk menempuh fase-fase yang lebih tinggi selanjutnya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut maka di sekolah namanya KTSB. Kalau di tingkat apa Bu? Sama KTSB juga. Nah, jadi di kurikulum Merdeka dinamakan dengan kurikulum operasional satuan pendidikan, berubah sedikit namanya. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Maya untuk menyampaikan, untuk memimpin diskusi kita pada hari ini. Silakan Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ismaya, kepala sekolah, teman-teman, kita sejawat semua, Ibu Majelis mungkin izin yang Budes, terima kasih kepada teman-teman semua, terutama Budes yang telah mendukung acara ini dalam rangka itu diskusi visi dan pramusa perubahan sekolah. Justru kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Ibu, mungkin kita mulai saja diskusinya ya Ibu. Sebelum kita mulai Ibu, mungkin ada teman kita yang akan membaca visi dulu. Visi ciptaan dari Insinyur Soekarno. Silakan kepada Bu Oja, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Leo, aku
Lautan Hindia bergelora membanting di pantai Meliuk itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, bikin angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Assalamualaikum. Lagu aja dengan pembacaan puisinya jadi menyentuh sekali ya ibu-ibu. Merinding, aku Indonesia. Jadi maknanya dalam sekali, dimanapun kita berada, dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Mungkin kita lanjutkan diskusi ini. Jadi tujuan dari diskusi ini, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan yang berpusat pada anak. Yang kedua, melalui diskusi kita ini, kita dapat menilai kesesuaian visi sekolah kita dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Dan melalui diskusi ini, kita dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Mungkin kita lihat dulu visi itu seperti apa. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Dan visi memang belum terjadi pada saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkan. Ibu-ibu, untuk selanjutnya untuk kita sebelum kita merumuskan visi kita, silahkan ibu-ibu nanti akan melengkapi kalimat rumpang ini dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dan pikiran kita sehingga tersusun sebuah
sekolah yang berpihak pada murid dan menuntut murid mengejawantahkan profil pelajar Pancasila. Saya bacakan dulu. Mari kita isi bersama-sama. Saya memimpikan murid-murid yang seperti apa? Saya percaya bahwa murid saya adalah, dan di sekolah saya mengutamakan, murid di sekolah saya sadar betul bahwa, dan saya dengan guru lain di sekolah yakin untuk, kemudian saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa. Jadi sebelum kita mengisi ini, mungkin kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila kita, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kita kaitkan ke sana. Juga nanti kita bisa kaitkan dengan Merdeka Belajar. Ibu-ibu, mungkin kita tahu bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita juga nanti akan mengkaitkan antara pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat. Jadi untuk itu saya akan bagikan kertas ini, jadi ibu-ibu bisa mengisinya dulu. Setelah itu mungkin kita akan minta kepada teman-teman untuk membacakan mimpinya. Mungkin kita mulai dulu dari Ibu Kepala Sekolah. Silakan Ibu. Masuk Ibu Kepala dulu. Kita diskusi sama. Banyak montong di sini, Bu. Baiklah ibu-ibu, Bu Linda dibacanya seketik kan, walaupun bisa realisasi tidak ada mimpi. Nah, ini pertanyaan sebenarnya agak baik gitu lah. Saya memimpikan murid-murid yang sebenarnya untuk sebuah mimpi banyak sih yang saya mimpikan. Tapi yang dicurahkan di situ hanya beberapa. Karena tidak tampungnya redek. Jadi saya memimpikan murid-murid yang berkarakter, cerdas dan berwawasan global. Kenapa harus berwawasan global dan berkarakter? Karena di era yang serba canggih ini, di era zaman digital ini, pengaruh yang sangat besar dan luar biasa sekali. Maka kita perlu mempersiapkan anak kita berkarakter dan cerdas dan berwawasan global untuk mempersiapkan dirinya nantinya. Terus yang kedua, sebenarnya sampai situ tadi itu dong. Saya percaya bahwa murid adalah unik. Kenapa unik? Karena masing-masing anak memiliki karakteristik dan tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Terus di sekolah saya mengutamakan sekali pendidikan akidah, karakter yang terintegrasi pada setiap kegiatan pembelajaran. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa guru yang ada di sekolahnya memiliki perhatian dan kasih sayang yang benar-benar tulus untuk kemajuan dan perkembangan anak didiknya. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bisa berkolaborasi secara bersama-sama untuk memajukan sekolah saya ini menjadikan PAUD yang berkualitas. Dan saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa yang kita lakukan nantinya pasti ada halangan dan rintangan. Semua itu pasti dibutuhkan solusi yang tepat dengan cara berkolaborasi dengan warga sekolah dan stakeholder yang ada di sekitar kita nantinya. Lumayan. 1 menit selesai lumayan. Ya, Beneran lumayan.
Kasih dah, kepala dah. Asik kok. Yatri, jangan nyuruhnya Yatri lain. Suka ya nah. Semuanya. Ini simpel aja ya. Nah, apa sih? Nggak tahu mas ada. Daripada lospan lumayan. Saya memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa. Setuju. Yang kedua, saya percaya bahwa murid di sekolah adalah manusia yang kreatif. Mantap. Di sekolah saya mengutamakan kenyamanan dan keamanan. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa kebersihan itu penting. Saya dan lain di sekolah yakin untuk maju bersama. Saya dan guru lain di sekolah paham. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kekompakan itu nomor 1. Jam tidur pun berbeda. Silakan Beatrice. Baiklah, yang pertama saya memimpikan murid-murid yang mampu mengembangkan potensinya dengan maksimal sehingga menjadi insan yang berakhlak mulia. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah insan unik yang memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda satu sama lain. Sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang akan menunjang anak didik yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Murid di sekolah saya sadar betul atas kerjasama atau gotong royong. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk berkolaborasi dalam bekerjasama mengembangkan seluruh potensi yang ada pada anak. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa tugas kami adalah mengembangkan potensi anak tersebut secara maksimal. Silakan Meja. Nah, saya memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, kreatif, sehat, dan yang paling penting bahagia. Kalau tidak bahagia hidup tidak bisa. Ya, Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Uang banyak. Saya percaya bahwa murid adalah nanti individu yang mampu menghadapi berbagai macam permasalahan diri mereka sendiri. Mereka mampu untuk menghadapi itu semuanya. Menyelesaikan masalahnya sendiri. Di sekolah saya mengutamakan kebahagiaan anak didik dan kenyamanan untuk anak didik. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa saya dan ibu guru yang lainnya itu menyayangi dan mencintai mereka dengan tulus. Amin. Saya dan guru yang lain di sekolah, saya yakin untuk mendidik anak-anak menjadi individu yang lebih kreatif, cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham betul bahwa setiap anak itu unik. Percaya bahwa murid adalah anak-anak yang hebat. Di sekolah saya mengutamakan kedisiplinan. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa menuntut ilmu itu sangatlah yang penting. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mewujudkan anak-anak yang berpegang teguh pada Pancasila. Saya dan guru di sekolah saya paham bahwa setiap anak itu mempunyai kelebihan yang berbeda. Ibu Ayu pendamping. Kalau Esa Ayu masuk CDP halus aja. Saya memimpikan murid-murid yang pasti berakhlak mulia dan berdaya saing karena yang masa depan itu lebih agak rumit sih. Yang harus berdaya saing kalau mau ini harus berdaya saing karena Perkembangan zaman. zaman. Saya percaya bahwa murid adalah individu hebat yang akan memimpin Indonesia di masa depan nanti. Saya Indonesia. Ya. Di sekolah saya mengutamakan kalau di sekolah, kalau di sini saya bikin kedisiplinan dan kebersihan. Ya, enggak apa-apa. Kedisiplinan itu penting kan? Iya, betul. Nah, kalau disiplin, insya Allah nanti gampang Semuanya semuanya.
Murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan itu memang perlu untuk masa depan mereka. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk terus memajukan pendidikan yang ada. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi setiap anak adalah individu yang istimewa. Isi kalimat rumpang tadi mengenai mimpi kita masing-masing. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita jawab. Apa makna pernyataan visi bagi ibu-ibu? Apa harapan cita-cita kita rekan pendidik, komunitas sekolah, kehidupan masyarakat di daerah kita dan bangsa negara Indonesia? Apa yang selama ini jadi keyakinan bersama dan menyatukan sekolah kita? Apa yang diharapkan menjadi pembeda antara murid dan sekolah? Apa kontribusi orang dewasa dan para pemangku kepentingan sekolah kita dalam mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila? Jadi setelah marilah kita rumuskan bersama-sama visi sekolah kita dengan kalimat-kalimat yang menggunakan kata yang bermakna kuat, spesifik, berorientasi pada masa depan, menekankan potensi yang ada sehingga khas menggambarkan murid dan sekolah dalam konteks yang sesuai dengan kenyataan kita masing-masing. Kita lihat dulu visi sekolah kita sebelumnya. Visi kita cerdas, komprehensif, mendapatkan jawaban. Misi menyelenggarakan layanan pendidikan secara holistik integratif. Yang kedua, melaksanakan layanan pendidikan yang menyenangkan sesuai tahapan perkembangan anak untuk pengembangan potensi kecerdasan secara optimal dengan metode pembelajaran sentral. Yang ketiga, membangun kebiasaan perilaku hidup bersih, sehat, mandiri, sesuai tuntunan agama yang diyakini. Yang keempat, membangun kerjasama antara guru, orang tua, masyarakat, dan lingkungan terkait dalam rangka pengelolaan PAUD profesional, akuntabel, dan berdaya saing nasional dan global. Jadi visi yang ini apakah perlu kita revisi menjadi visi yang baru? Apakah visi di sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Atau mungkin jika mungkin kita buat dulu ya Bu ya apanya ya? Ya kalau menurut Ibu kalau selaras sih selaras, cerdas, komprehensif, cerdas dari semua aspek. Komprehensif kan menyeluruh. Mendapatkan doa berarti kan dapat beriman. Cuman yang di sini yang tidak terbaca karena kita sebuah visi itu memang diawali dengan karakteristik dari sekolah itu sendiri. Ciri-ciri dari sekolah itu sendiri ditinjau dari lingkungan belajar, ditinjau dari satuan pendidikan itu sendiri. Nah, berarti kalau di PAUD Negeri Percontohan itu kan lingkup dari wali muridnya Bu Linda itu kan bermacam-macam dari daerah mana gitu. Tidak hanya dari Muaro saja. Tentu memiliki status budaya yang berbeda-beda dari masing daerah walaupun itu masih provinsi Sumatera Barat. Kadang ada Jawa yang dari Jawa kan, ada dari Medan kan. Nah, jadi tambah lagi karena mata pencarian wali murid kita ini banyak yang PNS, Polri, kejaksaan gitu kan, memang orang-orang yang berkompeten sekali, yang intelek semua. Itu otomatis anak-anaknya pasti akan disiapkan kepada yang seperti itu, yang serba canggih ini gitu kan. Jadi apakah kita tambah dengan berkebinekaan global seperti dimensi dari profil pelajar Pancasila, berkebinekaan dan berwawasan global. Gimana ibu-ibu? Boleh ya? Karena wawasan global itu kan dunia yang digenggamnya dan dunia gitu. Dunia dalam genggaman. Religius, berkebinekaan dan berwawasan luas. Berwawasan global. Dan berwawasan global. Kalau dia sudah memiliki wawasan berarti dia cerdas kan? Ya. Untuk Pak Bu ya gitu. Untuk Pak Bu ya. Kita anak itu untuk memiliki wawasan Yang lama apa sudah ya, selaras? apa udah selaras? Apa masukannya untuk perbaikan dengan visi yang baru untuk membentuk visi baru? Religius berkaitan dengan Kembali visi baru. wawasan global. Religius. Berkarakter itu tadi.
tadi ini aja? berkarakter, berkebinekaan, dan berwawasan global. Berkebinekaan Dan wawasan global. dan berwawasan global. Coba pikir. Belajar Pancasila dan bertakwa. berakhlak mulia. Berwawasan global. Bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang telah kita rumuskan tadi. Contohnya begini, guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, orang tua yang mendampingi anak belajar, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru, dan lainnya. Ini bisa dituliskan perilaku murid, ya, bagaimana guru kepala sekolah yang mencerminkan visi yang kita rumuskan tadi. Ini contoh apanya perilakunya. Mungkin bisa tambahan. Senyum, salam, Ah, sapa. ya silakan nih. Kalau Mambudi kami boleh bilang. Kalau Mambudi Ayo suruh lihat. Sikap guru, salam, senyum, sapa, penyayang, disiplin. Sikap kepala sekolah, disiplin, penyayang, humoris. Sikap orang tua, ikut bekerja sama dalam menjalankan program sekolah. Dia plus Ibu. Upload. Sikap murid, santri sopan. Kalau sikap guru, disiplin, sayang kepada murid tanpa beda-bedakan sesuai yang satu dengan yang lainnya. Terus ramah, selalu membuat anak nyaman. Kalau sikap orang tua, ikut bekerja sama dalam program sekolah dan selalu mendukung apa yang diprogramkan di sekolah. Berarti itu kan sikap kepala. Sikap kepala sekolah terhadap visi. Kepala sekolah. Nah, mungkin selanjutnya Bapak Ibu, Ibu-ibu. Apa inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah? Prakarsa perubahan itu kita buat dari visi yang telah kita rumuskan tadi. Misalnya kemarin lumayan waktu membuat prakarsa perubahan tentang literasi, meningkatkan minat membaca pada anak usia dini di PAUD Negeri Percontohan. Jadi dari kekuatan-kekuatan yang ada di PAUD Negeri Percontohan, hal-hal yang positif yang ada di PAUD Negeri Percontohan, kita akan membuat prakarsa perubahan. Mungkin seperti misalnya kemarin kami ada diskusi kelompok waktu belajar dengan visi meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu kami membuat prakarsa perubahannya yaitu kegiatan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Itu contohnya waktu itu. Tapi karena saya waktu itu diskusi, saya sudah melaksanakan kegiatan sholat duha tadi, itu bukan prakarsa perubahan bagi saya. Tapi bagi teman yang lain yang belum melaksanakan, itu adalah sebuah prakarsa perubahan bagi sekolah dia. Jadi sekarang yang akan kita diskusikan, prakarsa perubahan apa yang akan kita lakukan di sekolah kita tentang visi yang telah kita rumuskan tadi, yaitu religius, berkarakter, berkebinekaan, dan berwawasan global. Nah, berwawasan global tadi ya Ibu. Iya. Terus juga kan Mempersiapkan peserta didik untuk mengenal IT. mempersiapkan peserta didik untuk mengenal IT, pengetahuan dan teknologi. Bisa kita buat prakarsa perubahan kita seperti itu. Bisa. Silakan. Iya. Tapi sebelum itu, tentu disiapkan tenaga pendidik yang betul-betul memahami tentang IT tersebut. Ya. Dan kalau dapat, media-media yang disiapkan itu tidak hanya berupa kertas atau karton lagi, memang disiapkan dari video-video yang menggunakan IT, yang berbasis IT.
Mungkin begini Bu, mungkin ada pertanyaan seperti ini. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Saya tadi tentang memanfaatkan IT di PAUD Negeri Percontohan untuk anak. Terus apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tadi? Misalnya kalau IT tentu ada pengadaan sarana prasarana. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Terus apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktu? Jadi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan melakukan yaitu dengan membuat tahapan bagja. Jadi kita memahami dulu apa itu bagja. Menjelaskan bagja sebagai model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Ryder menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Selain sebagai paradigma berbasis kekuatan, inquiry apresiatif atau IA juga merupakan salah satu model manajemen perubahan kolaboratif. Pertanyaan yang dipaparkan nanti adalah sekedar contoh yang dalam penggunaannya masih harus disesuaikan menurut konteks perubahan yang diinginkan. Tahapan pertama adalah membuat pertanyaan. Ini buat pertanyaan. Di sana nih contohnya Ibu, bagaimana meningkatkan pencapaian murid di semua tingkatan kelas. Itu contoh prakarsa perubahan. Bagaimana membiasakan penumbuhan karakter baik di sekolah secara berbiaya. Itu contoh prakarsa perubahan. Rangkaian tahapan proses baca yang berbeda. Maka buatlah pertanyaan utama, kemudian diskusikan dan pilihlah satu guru bersama-sama. Kapan ambil pelajaran ini dilakukan setelah kita sepakat pertanyaan utama yang Jadi ini contoh pertama bagja. Ada buat pertanyaan utama di sini kan. Nah ini contoh yang dibuat kemarin. baik dalam guru yang berbeda maupun sama. Kemudian beranjak ke seluruh komunitas di sekolah. Bagian ini berusaha menjawab pertanyaan lanjutan dari pertanyaan utama. Dalam contoh kali ini, pada bagian selanjutnya, komunitas sekolah akan bersama-sama menjabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang mereka impikan tadi. Intinya, tahapan ini Demikianlah ibu-ibu diskusi kita kali ini, dan kita telah menyusun visi kita yaitu karakter, kebinekaan dan berwawasan global yang telah kita. Terima kasih atas kehadiran kesempatannya kepada saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan guru penggerak ini akan menjadi pemimpin pembelajaran di mana dia berada dan dapat berbagi praktik-praktik baik yang merupakan prakarsa dari dia untuk sekolahnya, satuan pendidikannya dan lingkungannya. Nah untuk itu bagi ibu-ibu yang masih takut, masih segala macam tentang guru penggerak, nanti bisa melihat bagaimana proses Ibu Mayang berfotosintesis untuk menjadi seorang guru penggerak. Nah, untuk itu ke depan kita akan dituntut untuk berubah. Guru penggerak ini adalah seorang pemrakasan yang memimpin pembelajaran nantinya. Jadi, untuk itu mari kita sama-sama mendukung gerakan. Sebab di sana di pembelajaran pada ruang guru penggerak tersebut kita akan mampu melihat dan mencerminkan diri kita. Di
Dimana kadang-kadang kita tidak memahami dan tidak tahu siapa kita, dan kita tidak mengenal apa kelebihan dan kemampuan kita. Mungkin kita tidak terbiasa memimpin sebuah diskusi, kita tidak terbiasa memberikan sebuah presentasi. Kadang-kadang ibu yang presentasi kali nak cek tentang budaya positif. Pasti sudah kanvas satu, sudah 3 kali presentasi. Itu suatu hal yang luar biasa. Kalau orang bilang bisa apa kaji dek diulang pasal jalan kita buat. Nah, tidak pernah kita mencoba, maka kita tidak akan tahu sejauh mana kemampuan kita. Jadi kesalahan itu hanya akan diperoleh bagi orang yang bekerja. Jadi orang yang bekerja itulah yang melakukan kesalahan. Yang tidak pernah salah itu adalah orang yang tidak pernah bekerja, orang yang tidak berbuat. Jadi jangan takut salah. Kalau kita mempunyai kesalahan berarti kita keluar dari zona nyaman kita. Jadi orang yang tidak pernah salah berarti dia tidak pernah keluar dari zona nyamannya dan tidak pernah berbuat. Nah, jadi itu paradigma itu yang perlu kita ubah. Nah, kemudian bagaimana kita mengatur waktu, sulitnya dan segala macamnya rintangan, tapi kita bisa melewatinya. Nah, itulah yang disebut dengan sebuah solusi sesuai dengan bakja tadi. Jadi kita sudah B-nya itu buat. Jadi kita buat Pertanyaan apa yang utama. kita lakukan. Kemudian kita ambil dari yang segala macam yang kita buat dan kita pilih yang apa namanya tuh yang paling utama dulu dengan kita prioritaskan. Sudah kita ambil, setelah itu Jabarkan. bisa mungkin lagi kita gali kemampuan kita, gali sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Setelah kita mampu menggalinya, kemudian kita akan jabarkan. Jabarkan berarti sudah ada satu, sudah ada program, sudah ada konsep. Kemudian apa yang telah kita buat itu langsung dieksekusi. Dengan kita biarkan. Jadi langsung kita atur, kita kerjakan. Nah, sama dengan untuk kita merumuskan visi dan misi tadi. Visi dan misi. Kemudian visi sekolah ini yang mengoperasionalkan adalah warga sekolah. Nah, warga sekolah tak tahu visi sekolah, tak hanya merancang apa namanya, kalau tadi alur pembelajarannya di FPP itu ya bagaimana kita KTSP itu ada proses. iya bagaimana kita mewujudkan tujuan